Setelah penandatanganan Fakta Non-Agresi Soviet Jerman Nazi menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939, menyusun kemudian invasi Uni Soviet pada 17 September. Invasi ini berakhir awal Oktober 1939 dengan Jerman dan Uni Soviet membagi dan menganeksasi seluruh wilayah Polandia. Setelah serangan blok poros terhadap Uni Soviet pada musim panas 1941, keseluruhan wilayah Polandia diduduki oleh Jerman yang melanjutkan kebijakan rasial dan genosidanya di seluruh wilayah Polandia. Di bawah kedua pendudukan tersebut, warga Polandia menderita kerugian materi dan jumlah korban jiwa yang sangat besar. Menurut perkiraan Komisi Penuntutan Kejahatan terhadap Polandia, sekitar 5,6 juta warga Polandia meninggal akibat pendudukan Jerman dan sekitar 150.000 meninggal akibat pendudukan Soviet. Orang-orang Yahudi dipisahkan oleh Jerman untuk dihabisi dan sekitar 90% orang Yahudi Polandia, hampir 3 juta orang, dibunuh sebagai bagian dari Holocaust. Orang-orang Yahudi Polandia, orang Rom, dan tahanan dari banyak etnis lainnya dibantai secara massal di kamp-kamp permusnahan Nazi seperti di Sobibor. Warga etnis Polandia menjadi sasaran Nazi dan Soviet. Jerman membunuh sekitar 2 juta etnis Polandia yang memiliki rencana masa depan untuk mengubah mayoritas warga Polandia yang tersisa menjadi pekerja paksa dan menghabisi mereka yang dianggap tidak diinginkan sebagai bagian dari General Plan Ost. Pembersihan etnis, pembantaian warga Polandia pada tingkat yang lebih kecil oleh orang-orang Ukraina dilakukan di wilayah barat Ukraina Kresi oleh kaum nasionalis Ukraina sejak tahun 1943. Pada bulan September 1939, pejabat pemerintah Polandia meminta perlindungan di Rumania. Namun pengasingan mereka selanjutnya di sana mencegah berlanjutnya pemerintahan Polandia tersiar ke luar negeri. Mantan Perdana Menteri Polandia Jenderal Władysław Sikorski tiba di Prancis, di mana tak lama lagi kemudian membentuk pemerintah Polandia dalam pengasingan. Setelah kejatuhan Prancis, kemudian pemerintah dalam persaingan diusingkan ke Britania Raya. Angkatan bersenjata Polandia telah dibentuk kemudian dan melakukan pertempuran dengan sekutu blok barat di Prancis dan Britania Raya serta di tempat lainnya. Tak lama setelah invasi, gerakan perlawanan di Polandia dibentuk. Pada tahun 1939, kesatuan militer terbesar Persatuan Perjuangan Bersenjata sebagai bagian dari jaringan organisasi bawah tanah Polandia yang kemudian dikenal dengan Tentara Dalam Negeri. Seluruh struktur rahasia diatur oleh pemerintah dalam pengasingan melalui delegasi atau agen yang tinggal di Polandia, dikenal dengan sebutan delegasi pemerintah Polandia. Terdapat juga organisasi-organisasi partisisan, petani, pasukan sayap kanan, sayap kiri, terdiri dari tentara rakyat Yahudi dan organisasi partisan Soviet. Operasi-operasi anti-Jerman yang gagal diantaranya adalah pemberontakan Ghetto Warsawa dan pemberontakan Warsawa yang bertujuan untuk mencegah dominasi Uni Soviet atas Polandia. Setelah Operasi Barbarossa, perang penting Sekutu Barat dalam rangka bekerja sama dengan Uni Soviet. Władysław Sikorski bernegosiasi dengan Joseph Stalin di Moskwa dan mereka sepakat untuk membentuk tentara Polandia di Uni Soviet yang dimaksudkan untuk bertempur di front timur bersama pasukan Uni Soviet. Kemudian sebagai gantinya tentara Endlers dibawa ke Timur Tengah lalu ke Italia. Upaya lebih lanjut untuk menekankan kerjasama Polandia Soviet telah gagal karena tidak sepakatan mengenai perbatasan, pengungkapan, pembantaian
terhadap tawanan perang Polandia yang dilakukan oleh Soviet dan kematian Jenderal Sikorski. Setelah itu, dalam proses dipandang oleh banyak orang Polandia sebagai pengkhianat pihak Barat. Pemerintah Polandia dalam pengasingan secara bertahap mundur sebagai mitra yang diakui oleh koalisi sekutu. Stalin menjalankan strategi yang memfasilitasi pendudukan pemerintah Polandia independen dari dan bertentangan dengan pemerintah dalam persaingan di London dengan memberdayakan kaum komunis Polandia. Organisasi-organisasi komunis Polandia didirikan selama perang, antaranya adalah Persatuan Patriot Polandia di Moskwa dengan Partai Pekerja Polandia. Dalam pendudukan, tentara Polandia baru membentuk didirikan di Uni Soviet untuk berperang bersama-sama dengan pasukan Uni Soviet. Pada saat yang bersamaan, Joseph Stalin juga ingin bergabung dengan sekutu Barat, Amerika Serikat, dipimpin oleh Presiden Franklin D. Roosevelt, dan Inggris dipimpin oleh Perdana Menteri Winston Churchill. Dalam hal praktik implementasinya, sesuai dengan pandangan Joseph Stalin tentang pemerintah Polandia dan batas-batas negaranya, pada masa yang akan datang nasib Polandia ditentukan dalam serangkaian perundingan yang meliputi konferensi-konferensi di Teheran, Yalta, dan Potsdam pada tahun 1944. Pemerintah Polandia dalam pengasingan menyetujui gerakan bawah tanah Polandia melakukan tindakan politik dan militer sepihak yang bertujuan untuk membangun otoritas Polandia yang independen. Tetapi upaya tersebut digagalkan oleh Uni Soviet. Komunis Polandia mendirikan Dewan Nasional Negara pada tahun 1943 di Warsawa dalam pendudukan Jerman, dan Komite Pembebasan Nasional Polandia pada tahun Juli 1944 di Lublin. Setelah kedatangan tentara Uni Soviet mempertahankan bagian timur Polandia sebelum perang, memberikan Polandia sebagai gantinya wilayah bagian selatan yang lebih besar, di mana Jerman tersingkir di Rusia Timur dan menggeser negara tersebut ke sebelah barat garis Oder-Neisse dengan mengorbankan Jerman.